teman-teman dan sahabat subscribe dimanapun saja Anda berada. Dalam pertemuan kita kali ini akan melakukan tutorial bagaimana cara membuat relief 3D atau bagaimana cara membuat tebing air terjun minimalis. Sebelum kita melangkah bagaimana cara membuatnya, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan, yaitu kelengkapan dan bahan-bahan atau peralatan untuk proses pembuatan relief 3D ini. Sebagaimana halnya kita harus menyiapkan kawat khas, paku beton, palu, pipa PVC, kawat bronjong, gergaji besi, serta cat luar ruangan untuk pewarnaan. Di samping itu juga jangan lupa sendok semen dan papan untuk tempat pemolesan. Di samping peralatan juga harus ada media yang harus kita persiapkan, seperti halnya semen dan pasir halus. Setelah peralatan dan media sudah lengkap, berikutnya kita potong kawat khas secukupnya dan dipotong sesuai dengan kebutuhan untuk ditempel di sebelah mana yang akan kita bikin tebing atau relief. Lalu tempelkan kawat khas tersebut dengan paku beton. Dan untuk isian di rongga kawat khas, kita bisa pakai dengan busa ataupun kertas bekas. Kemudian kita tempelkan campuran semen dan pasir secara perlahan, bertahap. Awali dengan cara tipis-tipis dahulu dan jangan langsung dipertebal. Karena kalau kita menempel langsung tebal, maka akan rontok atau tidak bisa melekat sesuai dengan yang kita inginkan. Tempel terus sampai merata pori-pori kawat khas tersebut. Jangan sampai ada pori-pori yang bolong. Karena kalau ada pori-pori yang bolong, nanti akan menjadi masalah di tahap proses berikutnya. Menempel bukan hanya sekedar menempel, kawan. Tapi kita juga harus fokus berimajinasi. Seakan kita membuat proses batu alami yang sebenarnya di alam bebas, di pegunungan ataupun di tebing di alam nyata. Memang pikiran kita harus fokus karena kita membuat karya yang harus mirip sesuai dengan aslinya. Dalam proses menempel dasar ini kita memang harus teliti. Jangan gegabah dan kita harus fokus bahwa kita membuat dasar-dasar proses pembuatan batu yang sebenarnya. Baik bentuk, motif, susunan, atau ukurannya harus kali jadi, bukan kita dapat mengulang lagi. Karena proses pencampuran semen dan pasir hanya dalam jangka waktu beberapa detik sudah keras dan tidak mungkin kita bongkar lagi. Teman-teman, untuk tahap proses berikutnya, sebelum campuran kita keras atau mengeras atau membatu, kita harus arsir. Kita arsir sesuai dengan bentuk dan wujud batu yang sebenarnya. Untuk membentuk batu sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu pada saat tahap proses arsir. Artinya kita harus buang bekas-bekas sendok pada saat menempel pada saat tahap masih basah tadi. Tujuannya mengarsir adalah untuk mewujudkan atau mentampakkan batu-batu, pori-pori batu sesuai dengan wujud asli, sehingga tempelan kita tadi menjadi seakan batu atau wujud batu yang sebenarnya. Dan ingat, pada saat mengarsir jangan tunggu sampai mengeras atau membatu. Karena campuran semen dan pasir ditinggal beberapa menit sudah menjadi keras. Sehingga kita tidak bisa mengarsirnya atau membentuknya sebagai batu sejati. Lebih baik masih agak lembek daripada kelewat keras campuran kita yang kita tempel tadi. Teman-teman, pada saat proses arsir ini kita juga harus sabar dan teliti. Ibarat dalam seni rupa, saatnya kita melukis. Berimajinasilah sesuai dengan kemampuan kalian, agar mendapatkan hasil sesuai yang kita impikan. Relief adalah berupa sejati dalam saat kita membuat suatu karya. Membuat relief 3D sama artinya kita membuat patung. Sehingga kita juga harus teliti dalam mengarsir, mewujudkan imajinasi yang kita inginkan. Tahap demi tahap harus kita selesaikan dengan baik dan sempurna. Setelah tempelan tahap pertama sudah mulai mengering, maka kita lanjutkan dengan tempelan atau polisan yang kedua. Polisan yang kedua ini kita sudah mengarah ke bentuk objek, yaitu di sini kita membuat dasar atau membuat polisan bentuk batu yang sebenarnya, yang nantinya kita sempurnakan dengan arsiran. Disinilah teman-teman emosional kita diuji, karena kita tidak boleh gegabah dalam memoles atau melampiaskan imajinasi kita. Pikiran kita harus tenang, fokus, dan kita berimajinasi tingkat tinggi. Kalau kita asal menempel, maka hasilnya juga akan berantakan. Tidak sesuai dengan yang kita atau netizen inginkan.
Percaya diri, fokus, dan teliti adalah modal kita untuk mengekspresikan imajinasi ke dalam bentuk nyata. Itulah hikmah seniman sejati yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Bahkan kadang-kadang kita juga harus bergaya seakan mengeluarkan indera keenam dalam berekspresi menuju puncak imajinasi. Dalam mewujudkan suatu karya besar atau karya agung, kita harus banyak belajar dan harus selalu konsentrasi tinggi. Belajar dari pengalaman dan belajar dari teman-teman yang seprofesi adalah suatu hal yang sangat berarti dan sangat berharga. Karena ada juga pepatah yang mengatakan experience is the best teacher. Dalam bahasa Jawanya dikatakan pengalaman adalah guru yang terbaik dalam mencapai cita-cita dan harapan. Satu hal yang ingin kami sampaikan kepada senior, janganlah senior mentertawai dengan tutorial ini, karena mungkin tutorial ini sangat berharga bagi pemula. Namun yang kami harapkan dari senior adalah kritik serta saran untuk bisa dituliskan di dalam kolom komentar. Semoga kritik dan saran dari senior lebih bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi pemula. Hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang bisa membalas kebaikan senior di dalam ikut sertanya membimbing dan memberikan saran yang terbaik di dalam tutorial ini. Teman-teman di mana saja Anda berada, terutama bagi pemula, kita kembali ke teknik arsir atau cara mengarsir batu tebing dalam proses 3D ini. Dalam video ini adalah cara untuk mengarsir atau bagaimana cara mewujudkan dari bentuk tulisan menjadi suatu bentuk wujud batu tebing yang sebenarnya. Tahapan demi tahapan harus kita lakukan dengan penuh kesabaran. Karena kesabaran adalah salah satu cara untuk mendapatkan kesuksesan. Arsirlah karya Anda dengan penuh perasaan, jangan dengan emosi. Tahapan demi tahapan, arsiran Anda sangat berarti untuk mewujudkan imajinasi yang sesuai dengan yang Anda inginkan. Yang sudah mulai mengering harus segera kita arsir. Dan untuk yang basah kita tunggu agak mengering agar bisa kita arsir untuk tahap berikutnya. Pada arsiran berikutnya kita harus fokus berekspresi karena kita harus membuat arsiran atau gambaran sesuai dengan motif aslinya. Kita arsir, kita buat pori-pori atau motif batu tebing yang sebenarnya. Dalam hal ini kita pun boleh memejamkan mata kita saat untuk mengambil hikmah intisari dari perwujudan batu sejati pada alam yang nyata. Selanjutnya, hasil terawangan imajinasi tersebut kita simpan dalam pikiran kita, lalu kita tuangkan, kita ekspresikan dalam bentuk nyata di dalam relief tebing. Seperti inilah perwujudan sementara dari tempelan semen dan pasir tadi. Setelah mengering kita arsir. Kita ukir sehingga mirip dengan aslinya. Setelah kita arsir, tebas dengan kuas agar pori-pori relief tebing sejatinya tampak dengan sempurna. Pori-pori batu yang kita buat tampak seperti batu sejati. Batu alam yang kita ambil dari gunung. Seakan menempel di dinding minimalis relief tebing kita. Kalau kita fokus dan bersungguh-sungguh, maka hasilnya tidak akan mengecewakan. Nantinya teman-teman yang awam akan terpukau melihat hasil akhir dari pembuatan relief 3D ini. Teman-teman, pembuatan relief sudah selesai. Dan dalam proses selanjutnya kita tinggal memberikan pewarnaan saja. Namun sebelum kita memberikan pewarnaan, kita harus benar-benar jeli dan kita lihat atau kita pastikan bahwa di dalam relief tebing yang kita bikin tidak ada sisa-sisa pasir atau tidak ada lagi limbah, debu atau pasir yang menempel di dinding yang akan kita warnai. Untuk selanjutnya kita awali dengan pewarnaan, yaitu dengan pewarnaan cat hitam, teman-teman. Pewarnaan cat hitam sebagai dasar yaitu bertujuan untuk menutup seluruh pori-pori yang ada. Kita torehkan cat dasar tadi secara menyeluruh dan harus merata sempurna. Agar tahapan pewarnaan di tahap selanjutnya pun juga menjadi lebih sempurna. Tanpa terkecuali, teman-teman, jadi di sela-sela batunya juga harus terkena dengan cat dasar. Agar lebih gampang dalam proses pengecatan cat dasar tersebut, pastikan cat yang kita torehkan lebih encer dari biasanya. Karena kalau lebih kental akan kesulitan untuk menembus pori-pori batu kita. Jadi untuk tahap pertama lebih encer lebih baik. Agar lebih gampang dalam proses cat dasar, kita kerjakan tahap demi tahap. Artinya,
selesaikan pengecatan cat dasar dari awal sampai selesai, yaitu selesai secara keseluruhan. Setelah itu tunggu sampai cat yang pertama tadi kering. Kemudian setelah cat dasar tadi kering, selanjutnya kita melakukan tahap yang kedua, yaitu pengecatan cat dasar yang kedua dengan porsi cat yang agak kental. Kalau tingkat kekentalannya nanti yang tahap kedua ini pas, maka teman-teman tidak akan mengulang lagi untuk tahap yang ketiga, karena tahap yang kedua ini sudah tampak padat sempurna. Namun akan lebih baik juga kalau kita cek sekali lagi ya, mungkin ada cat dasar kita yang masih renggang atau masih ada yang kosong. Setelah pengecatan dasar yang tahap kedua selesai, maka tunggu sampai kering seperti yang tahap pertama tadi. Dan sambil menunggu kering cat yang tahap kedua tadi, kita bisa menyiapkan cat yang untuk pewarnaan. Adapun sebagai contoh, cat yang biasa kami gunakan adalah seperti halnya warna coklat tua, warna kuning tua, warna putih, warna hijau, dan juga boleh menambahkan beberapa warna lagi sesuai dengan yang teman-teman suka. Dari proses pewarnaan kita bisa oplos lebih dahulu atau kita bisa langsung oplos pada saat pengecatan. Dalam hal proses mewarnai, ada banyak cara sesuai dengan keyakinan kita, sesuai dengan imajinasi kita, bagaimana cara yang lebih baik. Seperti halnya sebagai contoh, cara oplos yang biasa kami pakai adalah kita bisa mencampurkan secara langsung pada saat kita main kuas. Jadi proses oplosnya bisa langsung di motif tebingnya. Jadi dalam hal pemilihan warna, kita bisa langsung memilih sesuai dengan bentuk fisik batu tebing yang akan kita warnai. Kita semua tahu bahwa bentuk fisik dari batu per batu adalah tidak sama atau beda-beda, ada yang bulat, lonjong, persegi panjang, dan lain sebagainya. Dan tentunya dari bentuk yang berbeda, maka akan mendapatkan warna yang berbeda pula. Tujuan utamanya yaitu agar ada variasi dan kita lebih gampang untuk membedakan jenis batu yang satu dengan yang lainnya. Dalam proses pengecatan atau pemberian warna di sini kita juga tidak cukup satu atau dua kali. Tahapan demi tahapan pun harus kita lalui. Dalam proses menggoreskan warna, selanjutnya kita juga butuh waktu untuk pengeringan. Karena kalau warna terdahulu belum kering, kita tindis dengan warna baru, maka akan terjadi pudar. Artinya warna tersebut tidak bisa sempurna sesuai dengan warna yang kita inginkan. Itulah salah satu keistimewaan seniman, karena kita harus bisa sabar dan harus bisa menguasai emosi. Makanya kebanyakan orang, seniman tersebut adalah orang-orang pilihan dan bukanlah orang sembarangan, yaitu termasuk orang-orang mumpuni yang diibaratkan punya indera keenam, karena sangat terkenal dengan kepiawaiannya yang bisa merangkum dari alam imajinasi, bahkan dari alam fata morgana, yang semua itu dihimpun dalam alam pikiran, disimpan dalam angan dan diekspresikan dalam bentuk nyata. Jadi begitulah teman-teman proses pembuatan tebing air terjun, atau yang sering disebut dengan relief 3D. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi inspirasi bagi teman-teman pemula. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai bertemu di video yang lain, dan Suyanto ADP Channel selalu bersama Anda. Thank you very much for all of you, and see you again. Let's go. Yeah, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last.